Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Paridina dengan NIM 2106152 dari Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa reguler dan deterministik finite automata. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi tata bahasa reguler. Untuk tata bahasa reguler dimiliki aturan produksi yaitu alfa menghasilkan beta. Dengan alfa yaitu satu buah variabel dan beta terdiri dari terminal boleh memiliki variabel maksimal satu buah dan diletakkan di sebelah kanan. Oke, adapun contoh dari otomata DFA yaitu di sini kita memiliki konfigurasi DFA sebagai berikut, di mana key yaitu merupakan himpunan state yaitu key0, key1 dan key2. Selanjutnya ada sigma merupakan himpunan simbol input yaitu himpunan dari A dan B, dan S merupakan state awal yaitu key0, dan F merupakan state akhir atau key2 atau himpunan dari key2. Oke, jika dibuatkan tabel transisinya maka akan seperti pada tabel berikut, dan jika digambarkan maka akan seperti gambar pada di samping. Oke, kita contohkan saja. Karena K0 merupakan state awal, maka kita di sini berikan tanda panah yang menandakan K0 itu sebagai state awal. Dan kita diberikan analistik di Q2 ditunjukkan untuk sebagai state akhir. Nah, jika K0 kita berikan inputan A, maka dia akan kembali lagi kepada dirinya, yaitu K0. Dan jika K0 diberikan inputan B, maka K0 akan menuju Q1. Oke, untuk selanjutnya Q1 diberikan inputan A, maka dia akan lagi kembali kepada dirinya lagi. Selanjutnya ada Q1 diberikan inputan B, maka dia akan menuju Q2 atau state akhir. Selanjutnya, jika Q2 diberikan inputan A, dia akan menuju Q1, dan jika Q2 diberikan inputan B, maka dia akan kembali lagi kepada dirinya yaitu Q2. Oke, selanjutnya yaitu mengenai cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Nah, DFA atau deterministik finite automata untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau empty tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. DFA terdiri atas 5 tupel yaitu key, sigma, s, f, dan delta, seperti yang telah diberikan pada contoh sebelumnya. Nah, adapun contoh dari DFA tersebut, jika kita memiliki konfigurasinya seperti berikut. Nah, dan digambarkan seperti pada gambar di samping, di mana kita memiliki key-nya yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan sigmanya yaitu merupakan 0 dan 1, dan state awalnya yaitu di Q0 dan state akhir yaitu di Q0 juga. Oke, untuk kita membuktikan apakah inputan atau string yang diberikan pada mesin otomata DFA akan diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Di sini kita sudah memiliki delta yaitu Q0, yaitu dengan input stringnya yaitu 1010. Oke, untuk Q0 dengan 1010 apakah akan diterima atau tidak oleh mesin otomata DFA? Kita buktikan. Q0 diberikan inputan 1, maka dia akan menuju Q1. Nah, dari Q1 diberikan lagi inputan 0, maka dia akan menuju Q3, dan dari Q3 diberikan inputan 1, maka dia akan menuju Q2, dan dari Q2 diberikan inputan 0, maka dia akan menuju Q0 dan berakhir di Q0. Apakah inputan atau string tersebut diterima oleh mesin DFA? Ya, tentu saja diterima karena Q0 berakhir di state akhir yaitu Q0. Selanjutnya, apabila Q0 diberikan nilai 0, maka dia akan menuju Q2. Dari Q2 diberikan inputan 1, dia akan menuju Q3, dan diberikan inputan lagi 1, maka dia akan menuju Q2. Apakah state tersebut atau string tersebut diterima oleh mesin DFA? Tentu saja ditolak karena state-nya berakhir di Q2, sedangkan state akhirnya itu Q0, maka string tersebut ditolak. Selanjutnya, Q1 diberikan inputan 0, maka dia akan menuju Q3. Nah, dari Q3 diberikan inputan lagi 1, dia akan menuju Q2, dan diberikan inputan lagi 0. Apakah string tersebut diterima?
tentu saja tidak diterima. Selanjutnya ada Q2. Q2 diberikan inputan 1, dia akan menghasilkan Q3. Dari Q3 diberikan lagi inputan 1, maka dia akan menuju Q2. Dan situ berakhir di Q2. Apakah string tersebut diterima? Tentu saja ditolak, karena string berakhir di Q2 seharusnya di Q0. Yang terakhir ada Q3. Q3 diberikan inputan 1, dia akan menghasilkan Q2, dan dari Q2 diberikan inputan 0, dia akan berakhir di Q0. Maka inputan tersebut akan diterima. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.